تقاته ولا تموتن إلا وأنتم Masjid مسلمون. Sunan Ngampel. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, di rumah Allah yang mulia ini, di bulan yang dipenuhi dengan keberkahan ini, di hari di mana doa-doa kita dikabulkan oleh Allah, mari bersama-sama kita menundukkan diri kita, mengkoreksi perjalanan kehidupan kita. Sudahkah semakin bertambah umur kita, semakin bertambah kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita, bertambah pula kedekatan kita kepada Allah, sudah bertambah pula ketakwaan kita kepada Allah. Segala Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling tinggi kualitas ketakwaannya. Hidup memang hanya ada dua pilihan. Kalau bukan siang, pasti malam. Kalau bukan bahagia, pasti susah. Kalau bukan terang, pasti gelap. Semua orang ingin kehidupannya bahagia, tapi belum tentu kebahagiaan itu mendekatkan diri kepada Allah. Semua orang ingin terhindar dari suka, dari duka, dari sedih, tapi belum tentu duka itu justru menjauhkan dirinya dari Allah. Kekasih Allah yang paling Allah cintai bagi Nabi Muhammad SAW adalah orang yang kalau ujian kita yang paling pantas berbahagia, tapi kenyataannya dalam kehidupannya sejarah mencatat Rasulullah lebih banyak mengalami kesedihan, Rasulullah lebih banyak mengalami kesusahan. Sedih dan kesusahan ini dalam kitab Al-Hikam disebut Lailul Qadri, sedangkan kebahagiaan disebut dengan Naharul Basri. Yang paling harus kita tanamkan dalam diri kita bahwa kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, ujian yang Allah berikan kepada kita, semuanya sama-sama datang dari Allah. Ketika kita diuji oleh Allah, maka yang harus kita katakan dalam hati kita, Al-Mudri huwal Mudri. Yang memuji saya adalah yang selama ini memberikan nikmat kepada saya, sehingga ujian tidak terasa berat dalam kehidupan ini. Sejarah mencatat Nabi pernah mengalami tahun yang disebut dengan tahun duka cita. Dalam tahun duka cita ketika Rasulullah meninggal oleh Sayyidah Khadijah, ketika Rasulullah meninggal oleh pamannya Sayyidina Abu Thalib, justru dalam kesedihan itu Allah mengangkat derajat beliau setinggi-tingginya, lebih tinggi dibandingkan para nabi, para rasul yang lain. Allah disrahkan Nabi, Allah mi'rajkan Nabi dalam kondisi hati beliau bersama. Nabi Yusuf alaihi salam diberi wahyu dan diangkat sebagai seorang nabi ketika beliau dilemparkan ke dalam kubur oleh saudara-saudaranya. Di balik kegelapan pasti ada ketinggian derajat yang Allah berikan kepada masyarakat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita sekarang berada di bulan yang oleh ketika Rasul didoakan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Imam Abu Hamid Al-Ghazali mencoba menulis bahwa ayat 30 dalam Rajab, para itu beliau Al-Hikam rahmatullah
Artinya ketika hal rahmat Allah, wujudullah kasih sayang kekurangan Allah, wujudullah kebaikan dari Allah, Allah berletak, Allah beri kepada kita pada bulan yang penuh dengan keberkahan ini, sehingga Rajab itu juga disebut oleh baginda Nabi Rabiul Awwal. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, salah satu kalimat dalam Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Dalam kesempatan yang sangat singkat ini, Allah menyebut bahwa salah satu tujuan terbesar dari Isra wal Mi'raj adalah linuriyahu min ayatina. Allah ingin menunjukkan kepada kami tentang kekuasaan kekuasaan Allah. Karena dalam kitab Isra wal Mi'raj banyak sekali cerita tentang kekuasaan Allah. Salah satunya adalah ketika Rasul diperjalankan melihat kondisi neraka dan kondisi surga, ternyata yang paling banyak dipertontonkan kepada baginda Nabi adalah kondisi neraka. Ini sebenarnya adalah wahyu dari Allah agar Rasulullah betul-betul mempersiapkan diri agar jangan sampai umatnya masuk ke dalam neraka. Kemudian beliau turun dari Isra wal Mi'raj itu, beliau menjelaskan betapa pedihnya penderitaan yang ada di neraka dan penyebab-penyebab neraka itu sudah beliau sampaikan, dan beliau juga memberikan arahan bahwa siapapun yang berdoa setelah azan dan iqamah maka dia pasti akan mendapatkan pertolongan dari Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan yang mulia ini, Nabi Muhammad SAW dalam pertemuannya dengan Allah, beliaulah yang memulai ulul salam dengan kata-kata at-tahiyyatul mubarakatus salawatu tayyibatu lillah. Kemudian Allah menjawab, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tiga kalimat indah yang disampaikan Allah langsung kepada Nabi Muhammad pertama, assalamu alayka ayyuhan nabi, yang kedua wa rahmatullah, yang ketiga wa barakatuh. Salam rahmat dan keberkahan Allah sampaikan langsung kepada kekasih kita, junjungan kita Nabi Muhammad. Tapi bagaimana reaksi baginda Nabi ketika mendapatkan tiga kalimat indah ini? Beliau tidak mengatakan matur ya Allah, terima kasih ya Allah. Yang diingat oleh baginda Nabi adalah kita hambanya, sehingga beliau langsung menyusui salam ini dengan kata-kata assalamu alayna ya Allah. Salam itu jangan hanya untuk saya, tolong berikan juga kepada umat saya, wa ala ibadillahi shalihin, dan juga berikan salam rahmat keberkahan itu pada hamba-hamba yang saleh. Itulah baginda Nabi di tempat yang sangat mulia, di hadapan Zat yang maha mulia, mendapatkan kita yang amat sangat mulia. Beliau tidak melupakan kita, kekasihnya, umatnya. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, sebagai penutup dari khutbah singkat ini, Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan bahwa salat yang dibawa oleh baginda Nabi kepada kita umatnya itu fungsinya luar biasa. Pertama, beliau menulis as-salatu tuhratun lil qulub min adnasi qulub. Salat itu adalah pembersih hati dari kotoran-kotoran dosa. Ibnu Athaillah tidak menyebut bahwa salat itu adalah pembersih dosa-dosa lahir, karena keterangan ini sudah disampaikan oleh baginda Nabi ketika salah seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, terangkan kepada kami tentang salat lima waktu. Nabi Muhammad menjawab, anda yang kau punya rumah, di depan rumah ada sungai yang jernih, lalu kau turun ke sungai itu selama 5 kali, apakah masih ada kotoran yang melengket di tubuh kamu? Sahabat itu menjawab, tentu bersih ya Rasulullah.
Katanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, salat itu adalah membersih dosa-dosa kita kepada Allah. Kadang kita paham tentang dosa zahir, tapi banyak di antara kita yang tidak paham dan tidak menyadari bahwa dosa yang paling besar itu adalah dosa batin. Karena ya Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kita dengan syariat salat itu agar kita suci zahir dan batin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, penyakit batin yang paling besar yang mengalami dan dialami oleh setiap di antara kita adalah penyakit takabur. Dan penyakit takabur ini adalah penyakit yang luar biasa, karena la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk surga siapapun di antara kita yang dalam hatinya ada setitik sifat takabur. Lah sifat takabur yang menempel dalam hati setiap umat Nabi Muhammad itu Allah hapus ketika pula kalimat dengan melaksanakan salat dengan baik. Kita mengatakan Allahu Akbar. Setiap takbir diiringi oleh satu rukun yang lainnya, kita mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Tidak boleh diganti Allahur Rahman, tidak boleh diganti Allahur Rahim, tidak boleh diganti dengan Asmaul Husna yang lain. Ini hikmahnya sungguh luar biasa. Ketika kita mengangkat tangan kemudian mengatakan Allahu Akbar, hanya Allah yang Maha Besar. Sedangkan kita adalah hamba yang kecil, kita adalah hamba yang tidak memiliki kekuatan apa-apa. Kemudian berapa kali kita mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sehingga selesai sholat, insya Allah takabur yang ada dalam hati kita akan bersih, rokat dengan kalimat Allahu Akbar. Pertanyaannya yang muncul adalah, Ustaz, orang itu sudah sholat, bahkan rajin sholat, tapi kenapa dia masih takabur dalam kehidupannya? Mungkin yang terjadi dia masih sekedar musalli, belum muqim sholat. Karena Ibnu Umar mengatakan, "Min musalli laisa bimuqim." Berapa banyak orang yang sholat, dia hanya sekedar pelaku sholat, dia belum mendirikan sholat. Karena iqamatus sholat itu di samping syarat rukunnya harus lengkap, maka harus ada kehadiran hati yang dalam bahasa Al-Quran adalah qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang kedua, Ibnu Athaillah mengatakan bahwa salat yang kita lakukan itu adalah istighfarun li babil ghuyub, membuka pada pintu-pintu gaib. Dalam dunia tasawuf, para wali-walinya Allah itu kalau sudah mengangkat tangan Allahu Akbar, Allah bukakan di depan matanya alam-alam gaib. Alam malakut kelihatan, alam jabarut kelihatan, alam masuk kelihatan, sehingga para wali-walinya Allah itu terpesona dengan keindahan yang ada di depannya. Wajar apabila mereka kadang-kadang sholat satu rakaat sampai berjam-jam karena mereka asyik dengan sholatnya. Itulah yang disebut dengan istighfarun li babil ghuyub. Dan yang terakhir dalam khutbah yang singkat ini, Ibnu Athaillah mengatakan bahwa sholat itu mahallun lil munajat, tempat kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dia tempat yang paling indah, tempat yang paling mulia hubungan kita dengan Allah adalah ketika kita sholat. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Kemudian kita mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Duduk di antara dua sujud kita bermunajat kepada Allah, Rabbil ighfirli warhamni warzuqni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Berapa banyak proposal yang kita sampaikan kepada Allah ketika kita sholat. Karenanya, andai kita betul-betul menghayati sholat kita, maka sholat itu akan menjadi tempat munajat terindah antara hamba dan Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah,
As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya orang-orang mukmin. Mudah-mudahan Allah menaikkan derajat kita dengan salat kita, sehingga apapun yang kita inginkan dari kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat, Allah berikan kepada kita. Para hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, 3 hari yang tidak boleh kita lalaikan dalam bulan Rajab. 1 malam tanggal 1 Rajab sudah lewat. Yang kedua adalah tanggal 10 Rajab sudah lewat. Tanggal 10 Rajab itu adalah nur Nabi Muhammad diciptakan. Dan yang terakhir yang ada di depan kita adalah tanggal 27 Rajab. Mudah-mudahan kita bisa memperbaiki diri kita di bulan Rajab ini. Sebab dahulu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang paling penting dalam bulan Rajab ini adalah fala tadribu anfusakum. Janganlah kalian zalim terhadap diri kalian. Zalim itu para ahli tafsir mengatakan zalim dalam arti bermalas-malasan dengan tidak beribadah. Zalim dalam arti berbuat dosa di bulan Rajab. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bisa sampai di bulan Sya'ban dan kita menikmati malam nisfu Sya'ban, dan mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Seakan-akan 3 bulan yang berurut ini adalah bulan yang paling indah. Rajab tempat kita beristighfar kepada Allah. Sya'ban tempat kita bersalawat kepada Rasulullah. Dan Ramadan tempat kita bermunajat dengan memperbanyak tadarus lewat Al-Quran. Mudah-mudahan kita bisa menjumpai 3 bulan ini dan kita keluar dari dalam bulan Ramadan dalam keadaan bersih zahir dan batin. Inna ahsanal kalam wa ayyana Allah kalamullahil malikil 'alam. Wallahu yaqulu wa biqawlihi yahtadil muhtadun. Man 'amila salihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه تعالى هو الجواد الكريم ملك الضراء الرؤوف الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Waktu di antara 2 khutbah adalah waktu yang sangat mustajab. Mari kita gunakan untuk memohon kepada Allah. Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Allah